Shalom Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kita senang sekali bisa berjumpa lagi di dalam ibadah Basic malam hari ini. Ya tentunya kita semua mengajar untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan kita berdoa, dan kita sangat percaya bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Dan ketika kita berdoa dari hati yang paling dalam, dari hati yang tulus, kita mohon kepada Tuhan, saya sangat percaya Tuhan berkuasa untuk menjawab setiap doa kita. Oleh karena itu, malam hari ini jemaat Tuhan dimanapun berada, siapkan hatimu untuk kita menyembah Tuhan. Dan sebelum kita menaikkan pujian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu nyata atas kehidupan kami. Kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi kami ada hari ini oleh karena anugerah-Mu. Oleh karena itu kami berkata, kami tidak pernah berhenti memuji-Mu, kami tidak pernah berhenti menyembah-Mu, sebab Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Malam ini kami menaikkan syukur kami, pujian, penyembahan dan doa kami kepadamu. Kami sungguh percaya malam ini Tuhan melakukan perkara yang besar bagi setiap kami umat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita naikkan sebuah pujian. Tentu pujian ini sangat relevan dengan apa yang kita hadapi di hari ini. Mungkin banyak orang yang hari ini takut, tapi satu hal yang kita percaya, ada Tuhan bersama dengan kita. Please, God,
untuk malam hari ini. Engkau ada bersama-sama dengan kami di dalam pujian penyembahan dan doa. Dan kami percaya malam hari ini setiap seruan kami tidak akan pernah sia-sia. Akan sampai ke takhta Tuhan dan membuat Tuhan mengambil tindakan, turun dan mendengar dan menjawab doa kami, melakukan apa yang Engkau mau bagi umat-Mu di negeri ini. Oleh karena itu di malam hari ini Tuhan, kami berkata, bersama-Mu kami pasti bisa melewati. Sekalipun hari ini ada begitu banyak berita yang membuat kami takut, ada begitu banyak pewartaan yang membuat orang menjadi putus asa, menjadi kehilangan harapan. Tapi malam ini kami tahu Engkau Allah yang Allah bersama dengan kami adalah Allah yang penuh dengan pengharapan, dan pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan setiap orang yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu malam ini Tuhan, kami melandasi pertemuan doa, pujian dan penyembahan ini dengan kami sharing satu bagian firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di rumah-rumah di mana jemaatmu lagi mengikuti siaran online ini. Ketika kami sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, ada kemuliaan, ada kuasa, ada hadirat Allah yang luar biasa yang menjamah setiap hati kami, sehingga kami menjadi siap sedia di dalam segala situasi dan keadaan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dan terus ada bersama dengan kami di dalam pujian, penyembahan dan doa malam ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Baik, salam saudara. Selamat malam. Apa kabar semua warga kerajaan yang ada? Saya percaya bahwa saya ketemu dengan orang-orang yang hebat, karena dalam kondisi yang sulit hari ini kita mendengar bahwa penyebaran COVID makin menggila di mana-mana, jumlah kematian begitu besar sekali, orang yang terpapar COVID juga begitu banyak, sampai rumah sakit udah bisa tidak bisa lagi menampung, bahkan kebutuhan akan oksigen begitu sulit didapat dan lain sebagainya. Tapi kita punya doa bahwa Tuhan akan ikut bekerja. Tuhan ada di dalam kondisi sulit bangsa ini lagi menghadapi pergumulan-pergumulan seperti ini. Seruan orang-orang percaya itu sangat mengambil tempat yang terbaik di hati Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kuatkan hatimu, sebab kita masih punya Allah yang sanggup menjawab dan mendengar doa saudara. Akan amin. Kuatkan hatimu dan percaya bahwa tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan lakukan untuk kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah tundukkan kepalamu, tetapi angkat hati dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang menjadi sandaran yang bisa mengubah keadaan, bahkan mengubah maut sekalipun yang sebenarnya akan menimpa kehidupan kita semua. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buka dulu Yesaya pasal 38. Kita akan baca beberapa ayat dari Yesaya pasal 38 ini. Perhatikan ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, ini kisah yang sangat menarik sekali,
dalam kondisi-kondisi yang lagi sulit, orang lagi bergumul dengan maut, seperti maut itu di ujung mata kita, jadi ujung pandangan kita. Setiap hari ada 3-4 berita tentang kematian yang mungkin saudara dengar, baik itu dari sahabatmu, temanmu, rekanmu, orang yang kamu kenal, ataupun kolegamu, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang tiba-tiba kita mendengar mereka sudah selesai dengan hidup di muka bumi ini. Menakutkan saudara. Nah, apa yang kita baca dalam Yesaya 38 ini tidak beda dengan keadaan. Ada raja yang hebat, Raja Hizkia namanya. Itu jatuh sakit dan hampir mati kata Alkitab. Dan kematian Raja Hizkia ini Tuhan sampaikan kepada seorang nabi yang hebat yang namanya Yesaya bin Amos. Tuhan perintahkan kepada Nabi Yesaya bin Amos pergi dan beritahukan sesuatu kepada Raja Hizkia. Dan beritanya itu sangat menakutkan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya yang adalah penyampaian Tuhan kepadanya, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Saya coba membayangkan kalau berita itu disampaikan oleh seseorang kepada orang nomor 1 di satu negara, menyatakan bahwa kamu tidak akan sembuh lagi, kamu pasti akan mati. Maka orang akan berkata, siapa kamu yang berani berkata bahwa hidup seseorang akan segera berakhir? Tapi kalau saya lihat respon daripada Raja Hizkia ini yang mau kita bekerja malam hari ini di dalam doa pujian dan penyembahan, respon saudara dan saya menentukan masa depanmu. Katakan amin. Responmu terhadap perkataan Tuhan menentukan engkau diberkati atau engkau dikutuk. Engkau akan melihat langit terbuka atau engkau akan berjalan di atas langit yang menembakau. Itu semua tergantung respon kita kepada apa yang Tuhan bicara. Nah, oleh karena itu, perhatikan apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ketika dia dengar perkataan dari Nabi Yesaya yang diurapi Tuhan ini, berkata bahwa kasih tahu kepada keluargamu, engkau pasti tidak akan sembuh dan kamu pasti mati. Respon dari Raja Hizkia adalah dia memalingkan muka ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ini yang saya mau kasih tahu kepada saudara. Apapun berita yang menakutkan kamu mesti ambil sikap untuk kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mungkin hari ini engkau sementara melihat tetangga sebelah rumahmu tiba-tiba meninggal. Orang yang kamu kenal baik-baik tiba-tiba meninggal. Bahkan barusan saya mendengar kabar ada seorang rekan kami di Lembata hari ini dipanggil pulang sama Tuhan. Saudara, menyejukkan, menakutkan. Tetapi ketika saya baca ayat ini, saya mendapat kekuatan. Ternyata ada cara untuk kita bisa membuat Tuhan berubah dalam keputusannya. Katakan, Tuhan bisa berubah dalam keputusan ketika dia lihat ada orang yang sungguh-sungguh datang dan mencari Tuhan. Ketika saudara, ketika saya, kita semua datang dan mencari Tuhan, kita bikin hati Tuhan terpesona sehingga dia mengubah keputusannya dan menjadikan sesuatu kebaikan bagi saudara dan saya. Ada amin. Apa yang dilakukan oleh Hizkia ini menjadi pelajaran untuk saudara dan saya. Kita bisa belajar dari apa yang dilakukan. Dia katakan dia memalingkan mukanya ke arah dinding. Artinya dia mengkhususkan hidupnya untuk mencari Tuhan. Dia memalingkan muka ke arah dinding dan dia mulai berdoa kepada Tuhan. Dia mulai berdoa, dia mengambil keputusan dan sikap dan tindakan. Jika kita belajar dari Raja Hizkia, kita melihat bahwa dia mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan. Alkitab berkata dia memalingkan muka ke arah dinding dan dia mulai berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kemudian menangislah Hizkia dengan amat sangat. Kita lihat ini sikap bergantung, berharap, mengandalkan Tuhan ada di dalam kehidupan daripada Hizkia. Apa yang dia lakukan? Alkitab berkata dia datang dan dia mengingatkan Tuhan tentang apa yang telah dia lakukan, setia, taat, tekun kepada Tuhan. Sehingga saya mau bilang kepada jemaat Tuhan malam hari ini bahwa mari kita belajar dari Hizkia
bahwa sepanjang masih ada kesempatan kita melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan. Sebab itulah yang menjadi bagian bisa kita datang kepada Tuhan dan kita lakukan, kita minta, kita berkata kepada Tuhan, ingatlah kami. Kemudian yang kedua, dia menangis dengan amat sangat. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah penyerahan total kepada Tuhan. Dan yang berikut, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia didengar sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab dia. Dia berkata kepada Nabi Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah dan Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini saudara tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa dengan pasti. Amin. Kalau dia menjawab doa, dia tidak cuma sekedar menjawab doa, tapi dia menjawab lebih daripada yang kamu minta. Oleh karena itu kita bangga punya Allah yang hebat, yang menjawab doamu lebih daripada apa yang kamu minta. Mungkin Hizkia cuma minta Tuhan sembuhkan saya, tapi Tuhan bukan cuma sembuhkan, tapi Tuhan kasih dia bonus umur 15 tahun lagi. Berapa banyak saudara yang menikmati berkat yang lebih dari Tuhan? Jika kamu menikmati berkat yang Tuhan, pastikan engkau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh berdoa. Dalam situasi, dalam kondisi yang sulit sekalipun, engkau mesti bisa mengambil tindakan. Berdoa, dan terus berdoa sampai Tuhan memalingkan mukanya dan mendatangkan belas kasihan dan pertolongan serta jawaban bagi saudara semua. Sekiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya malam hari ini. Haleluya. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tapi hidupku untuk pemimpin bangsa kami,
dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para legislatif dan pemimpin sampai ke tingkat desa, lurah, RT RW. Bapa, dalam nama Yesus kami minta Engkau memberikan kepada para pemimpin bangsa kami hikmat-Mu, kebijaksanaan yang daripada-Mu dalam menjalankan roda pemerintahan bangsa kami, sehingga tercapai bangsa Indonesia, rakyatnya makmur, sejahtera dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, bebaskan dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme daripada para pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera, kuat di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa saat ini bangsa kami sedang dilanda pandemi corona. Bapa, dalam nama Yesus, halaukan pandemi corona ini dari bangsa kami. Bebaskan bangsa kami dari pandemi corona ini. Di dalam nama Yesus Kristus, berilah ketenangan hati kepada rakyat Indonesia dalam menghadapi pandemi corona ini. Bawalah bangsa kami di masa-masa pandemi ini untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka mempercayai Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan yang benar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga para mahasiswa, pelajar, mereka harus belajar di rumah secara online. Bapa memberikan kesadaran yang tinggi kepada para mahasiswa, pelajar untuk mereka tekun belajar walaupun belajar secara online di rumah. Di dalam nama Yesus Kristus, sehingga anak-anak, mahasiswa dan pelajar mereka maju secara ilmu pengetahuan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa Bapa untuk kesatuan bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Bapa, dalam nama Yesus kami tolak setiap ideologi-ideologi asing yang merongrong bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami hanya menerima dasar negara kami adalah Pancasila di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan Bhinneka Tunggal Ika di dalam nama Yesus Kristus itu benar-benar terjaga. Kami berbeda-beda tetapi tetap satu dalam bangsa bingkai negara Republik Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami serahkan bangsa kami di dalam kekuasaan pemeliharaan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tinggikan nama Yesus, angkat tinggi dirimu, ku bersujud dan menyembahmu. Kau jasa nama Yesus.
desa-desa, kelurahan-kelurahan. Kami katakan Engkau Raja yang memerintah di tengah-tengah kondisi yang sulit sekalipun di kabupaten kami. Kami berdoa bagi para pemimpin di kabupaten ini. Kami berdoa untuk bupati, wakil bupati, kepala-kepala dinas, musbida yang ada. Kami berdoa Tuhan memberi hikmat dalam mengambil setiap keputusan yang bijak di masa penyebaran virus COVID-19 yang sedang terjadi. Kami berdoa Tuhan, biarlah keputusan yang membawa damai sejahtera bagi penduduk di kota kami Tuhan. Kami berdoa biarlah pemberlakuan PPKM yang sedang terjadi, biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil untuk penanganan penyebaran virus yang sedang terjadi. Kami berdoa Tuhan beri hikmat bagi setiap tenaga medis, para dokter, perawat yang ada. Kami berdoa biarlah mereka diberikan hikmat dan kesehatan untuk melayani setiap masyarakat yang ada. Tuhan, Engkau memberkati juga pemerintahan yang ada di RT, RW, kepala-kepala desa sekalipun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah hikmat roh yang takut akan Allah dinyatakan juga bagi para pemimpin yang ada di level yang terendah sekalipun. Bahkan kami berdoa untuk masyarakatnya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang begitu sulit yang sedang dialami, begitu tingginya penyebaran virus COVID yang ada di Manggarai. Kami berdoa Tuhan mereka diberi ketenangan hati, dijauhkan dari setiap berita-berita hoax, berita-berita bohong, berita-berita busuk yang membuat orang-orang di negeri ini menjadi gelisah. Tapi kami katakan biarlah damai sejahtera, sukacita Allah dicurahkan di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun. Bahkan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 4 mata jemaat. Kami berdoa malam hari ini melalui tayangan online ini, kami lepaskan berkat untuk GBI Rock Banjawa. Kami berdoa shalom setiap umat Tuhan yang ada, mereka yang sedang sakit dan terpapar oleh COVID-19 sekalipun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur pun mereka disembuhkan, mereka diberikan ketenangan, mereka diberikan damai sejahtera. Malam hari ini Tuhan kami berdoa juga untuk jemaat yang ada di GBI Rock Ruteng. Kami berdoa juga biar shalom Allah ada. Kami berdoa Tuhan turun bekerja di dalam jemaat Tuhan yang ada. Mereka diberikan ketenangan, mereka diberikan kekuatan melalui firman Tuhan yang didengarkan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang sedang terpapar, mereka yang sedang isolasi mandiri. Kami berdoa damai sejahtera Allah dilepaskan malam hari ini. Jemaat Tuhan bertumbuh, jemaat Tuhan menjadi tenang, dan mereka hanya meletakkan dasar pengharapannya kepada Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa untuk jemaat yang ada di Bambor. Kami mengucap syukur hari ini kami mendengar kabar pemulihan bagi jemaat yang ada di Bambor. Tuhan memulihkan oleh bilur-bilurnya. Kami percaya Tuhan terus bekerja untuk memulihkan kesehatan Bapak Michael. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka juga diberikan kekuatan sekalipun mereka menyaksikan secara online ibadah-ibadah yang ada. Tapi kami berdoa kuasa tidak dibatasi oleh apapun. Dan malam hari ini kami mengangkat tangan, kami berdoa untuk GBI Rock yang ada di Labuan Bajo. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang berkenan, Engkau Allah yang mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi jemaat Tuhan yang ada di Labuan Bajo, mereka yang ada di instansi-instansi pemerintahan, mereka yang ada di sektor-sektor swasta, baik yang esensial, non-esensial maupun kritikal. Kami berdoa Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan hikmat di tengah-tengah masa pemberlakuan PPKM ini. Dan kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan pelihara jemaat Tuhan di tengah yang kondisi yang sukar sekalipun. Gereja Tuhan menjadi terang dan garam di tengah-tengah kondisi yang sukar ini. Dan biarlah doa seruan kami ini Tuhan Engkau mendengar. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau setia, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia.
Tuhan Yesus Kristus menjadi pujian, pokok pujian dan penyembahan kami semua. Dan malam hari ini kami percaya Tuhan akan memulihkan negeri kami seperti yang memulihkan batang air. Engkau Allah yang tidak akan pernah habis cara untuk menolong kami yang berseru padamu. Setiap doa dan seruan yang kami naikkan kepada malam ini tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan akan turun tangan, menjawab dan mendengar kami semua. Oleh karena itu berkati negeri kami, berkati pemerintahannya, berkati masyarakatnya, berkati semua potensi alam yang ada di negeri ini. Biar Tuhan Engkau sendiri yang mengembang tumbuhkan itu untuk kesejahteraan penduduk negeri ini. Berkati limpah-limpahkan kota kami dengan shalom sejahtera Allah. Limpah-limpahkan negeri di mana kami tinggal dengan kelimpahan, dengan perlindungan, dengan pemulihan, dengan kesembuhan yang datang dari pihak Tuhan. Sehingga tidak ada umat-Mu yang sakit, tidak ada umat-Mu yang dalam pergumulan yang tidak selesai-selesai. Sebab bersama dengan Tuhan kami akan lihat jawaban ada di sana. Kami berdoa dan melepaskan berkat Tuhan atas jemaat Tuhan, GPI Rock Ruteng yang ada, bahkan GPI Rock yang ada di Bajawa, GPI Rock yang ada di Mambo, dan GPI Rock Labuan Bajo. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi tiap-tiap jemaat mereka bertumbuh, mereka dibangun dalam kekuatan yang luar biasa yang datang dari Bapa di sorga. Dan malam ini kami percaya Engkau Allah yang terus memberikan perlindungan yang sempurna atas seluruh jemaat-Mu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk malam ini, untuk pertemuan doa ini. Kami percaya hadirat Allah menembus batas, menembus ruang, sehingga setiap orang yang lagi ikut di dalam ibadah online ini, mereka diberkati di rumah, di tempat mungkin lagi sementara, dalam perjalanan, dalam kendaraan. Tuhan memberkati. Dan biar kami akan melihat bahwa tangan Tuhan yang ajaib terkedang atas setiap umat-Mu, atas setiap kami, dan Engkau mencurahkan semua berkat yang luar biasa, berkat yang membuat kami terpelihara aman di dalam kasih setia Tuhan, berkat yang membuat kami berkelimpahan di dalam semua hal. Bahkan lebih daripada itu, kami percaya anugerah kasih dan sayang yang berasal dari Bapa di sorga dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai dan menolong kami semua sejak malam hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput kami para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.